Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Firlana selaku moderator dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul proposal pengembangan media kartu kuartet pada materi keberagaman suku pembelajaran PKN kelas 4 SD dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah MPD. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Uli Rahayu dengan NPM 107, ada Alifa Sabrina Putri dengan NPM 101, ada Alifia Firlana, saya sendiri dengan NPM 148, dan Sarli Firlana dengan NPM 148, serta Tommy Megantara dengan NPM 106. Latar belakang dari penelitian kami, Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan. Sehingga, pembelajaran PKN berperan penting dalam menanamkan nilai kebinekaan sejak dini. Namun, pembelajaran di SD masih cenderung konvensional sehingga siswa kurang aktif dan pemahaman mereka rendah. Padahal, siswa kelas 4 membutuhkan pembelajaran yang konkret, visual, dan juga interaktif. Oleh karena itu, penggunaan media inovatif seperti kartu kuartet berbasis permainan menjadi salah satu solusi karena mampu meningkatkan keterlibatan, membantu pemahaman keberagaman suku bangsa, serta melatih kerjasama, komunikasi, dan sikap saling menghargai. Penelitian ini berfokus pada pengembangan media kartu kuartet untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah kami yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media kartu kuartet pada materi keberagaman suku bangsa dalam pembelajaran PKN kelas 4 sekolah dasar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta dituntutan dari kurikulum. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan dan efektivitas media kartu-kartu kuartet yang dikembangkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keberagaman suku bangsa dalam pembelajaran PKN kelas 4 sekolah dasar. Tujuan dari penelitian kami yang pertama untuk mengembangkan media pembelajaran kartu kuartet pada materi keberagaman suku bangsa yang dirancang secara sistematis sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, untuk menguji efektivitas penggunaan media kartu kuartet dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keberagaman suku bangsa dalam pembelajaran PKN. Manfaat dalam penelitian kami diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam pengembangan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang media pembelajaran berbasis permainan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, media kartu kuartet yang dikembangkan dapat membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif, meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa, dan mendukung sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui penggunaan media yang inovatif. Batasan masalah yang pertama, pengembangan media pembelajaran dibatasi hanya pada media kartu kuartet yang difokuskan pada materi keberagaman suku bangsa dalam mata pelajaran PKN. Yang kedua, subjek penelitian terbatas pada siswa kelas 4 sekolah dasar sehingga hasil penelitian tidak secara langsung digeneralisasikan pada jenjang pendidikan lainnya. Yang ketiga, aspek yang diukur dalam penelitian ini fokus pada hasil belajar kognitif siswa tanpa mengkaji secara mendalam aspek efektif dan psikomotorik. Yang keempat, uji coba media dilakukan dalam skala terbatas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penelitian. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada A, media pembelajaran dalam perspektif teoritis. Media pembelajaran adalah komponen penting dalam sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara penyampaian informasi dan bagian integral dari strategi belajar untuk menciptakan pengalaman yang efektivitas dan bermakna. Teori multimedia menjelaskan bahwa kombinasi visual dan verbal dapat meningkatkan pemahaman karena informasi diproses melalui dua saluran kognitif. Hal ini sangat penting bagi siswa SD yang sangat masih berada pada tahap operasional konkret. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning. Pendekatan game-based learning merupakan respons terhadap
pergeseran paradigma dari teacher center menuju student center learning, khususnya di pendidikan dasar. Pendekatan ini mengintegrasikan unsur dari permainan ke dalam proses pembelajaran, tidak sekedar untuk hiburan, tetapi sebagai media pedagogis yang sistematis guna meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Baik, izin melanjutkan. Yang berikutnya C. Kartu Quartet sebagai media pembelajaran inovatif. Kartu Quartet adalah media berbasis permainan yang menyajikan informasi secara sistematis dalam kelompok kategori dan subkategori. Dalam permainan, siswa berinteraksi dan berkomunikasi untuk mengumpulkan satu set kartu dalam kategori yang sama. Media ini mengintegrasikan aspek kognitif, yaitu pemahaman konsep melalui klasifikasi. Efektif, yaitu motivasi dan minat belajar, serta sosial, yaitu interaksi, komunikasi, dan kerjasama. Keunggulan kartu Quartet meliputi penyajian visual yang menarik, pembelajaran aktif dan partisipatif, meningkatkan daya ingat melalui pengulangan, serta suasana belajar yang menyenangkan. Fleksibilitas yang tinggi membuat media ini cocok untuk berbagai materi pembelajaran, termasuk yang bersifat klasifikatif seperti keberagaman suku bangsa. D. Pembelajaran PKN di SD. PKN berperan strategis dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang baik. Pembelajaran tidak hanya mencakup aspek kognitif, yaitu pengetahuan tentang negara, tetapi juga efektif dan psikomotorik, sikap serta perilaku. Di SD, pembelajaran harus dirancang secara kontekstual dan bermakna, agar nilai-nilai dapat diinternalisasi. Pendekatan teoritis saja kurang efektif. Salah satunya, pendekatan yang direkomendasikan adalah experiential learning, belajar melalui pengalaman langsung. Misalnya, menggunakan media kartu Quartet untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Materi keberagaman suku bangsa. Materi ini penting untuk menanamkan nilai kebinekaan dan persatuan. Isinya meliputi identitas suku, daerah asal, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Materi ini bersifat konseptual dengan tingkat kompleksitas tinggi, sehingga sulit dipahami siswa SD yang masih dalam tahap operasional konkret jika hanya disampaikan secara verbal dan abstrak. Oleh karena itu, diperlukan media yang mengkonkretkan konsep, seperti kartu Quartet yang dilengkapi gambar, deskripsi, dan aktivitas permainan interaktif. Selanjutnya ada F, penelitian yang relevan. Menurut Amelia dan kawan-kawan tahun 2022, kartu Quartet berbasis multikultural meningkatkan pemahaman siswa terhadap keberagaman budaya secara signifikan. Terus menurut Mulyati dan Widodo 2024, kartu Quartet meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan aktif siswa. Menurut Mohamin 2018, kartu Quartet efektif meningkatkan sikap apresiatif terhadap keberagaman budaya. Game-based learning secara umum berpengaruh positif terhadap hasil belajar dan keterampilan sosial siswa. Kesimpulannya ialah penggunaan kartu Quartet memiliki dasar empiris yang kuat. Selanjutnya ada G, kerangka berpikir. Yang pertama, pembelajaran PKN konvensional menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap materi keberagaman suku bangsa. Yang kedua, dibutuhkan inovasi media pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kartu Quartet berbasis permainan diharapkan menciptakan suasana belajar interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, siswa terlibat aktif, pemahaman lebih mendalam. Yang terakhir, tujuan akhir, meningkatkan hasil belajar dan menumbuhkan sikap toleransi. Selanjutnya ada H, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan terhadap setelah menggunakan media kartu Quartet pada materi keberagaman suku bangsa dalam pembelajaran PKN kelas 4 SD. Selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Yang pertama A, jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama jenis penelitian ini yaitu R&D atau Research and Development. Tujuan dari R&D ini tidak hanya menguji hipotesis tetapi juga mengembangkan produk pendidikan yang berkualitas serta menguji kelayakan praktisan dan efektivitas produk dalam pembelajaran nyata. Yang ketiga, kesesuaian dengan tujuan penelitian. R&D dipilih karena bertujuan menghasilkan media kartu Quartet untuk materi keberagaman suku bangsa dalam pembelajaran PKN.
Pendekatan metodologis menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu mixed method. Yang pertama, kualitatif sendiri menggali kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, serta masukan dari para ahli dalam validasi produk. Yang kedua, kuantitatif mengukur tingkat kelayakan media dan efektivitasnya terhadap peningkatan hasil belajar melalui analisis data numerik. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Kontribusi ganda yaitu menghasilkan produk fisik. Kartu kuartet itu sendiri sekaligus data empiris yang menunjukkan produk tersebut layak dan efektif digunakan. Yang selanjutnya B, model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan adalah ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, karena sistem logis dan fleksibel. Setiap tahap saling berkaitan dan memungkinkan revisi berkelanjutan. Yang pertama, analisis meliputi analisis kurikulum, karakteristik siswa, permasalahan pembelajaran, dan kebutuhan media. Hasilnya menjadi dasar perkembangan, yaitu yang selanjutnya desain. Perencanaan media meliputi konteks kartu kuartet, desain visual, aturan permainan, serta instrumen penelitian. Yang selanjutnya development, realisasi desain menjadi produk berupa kartu kuartet dan buku panduan, serta validasi oleh ahli, materi, media, dan bahasa untuk memastikan kelayakan. Yang keempat, implementasi media diuji coba pada siswa melalui kegiatan pembelajaran, observasi, pengumpulan respon, serta present dan post-test untuk mengukur efektivitas. Yang terakhir, evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif untuk menilai dan menyempurnakan produk agar lebih optimal. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar yang berjumlah sekitar 20-30 siswa. Pemilihan subjek didasarkan pada kesesuaian dengan materi yang dikembangkan. Nah, lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Tanjung Jaya yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini kita menggunakan observasi untuk mengamati proses pembelajaran dan aktivitas siswa selama penggunaan media. Lalu juga ada angket yang digunakan untuk menilai kelayakan media oleh ahli dan mengetahui respon siswa. Selanjutnya juga ada tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa melalui pre-tes dan post-tes. Ini ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan ada analisis kualitatif. Digunakan untuk mengolah data hasil observasi dan saran atau komentar dari validator. Lalu ada analisis kuantitatif yang ada 3 yang digunakan, yaitu menghitung skor hasil validasi media, menghitung hasil respon siswa terhadap media, dan menganalisis peningkatan hasil belajar siswa yang dihitung menggunakan rumus N-guide. Terus selanjutnya ada indikator keberhasilan. Nah, penelitian ini dinyatakan berhasil jika memenuhi 3 kriteria, yaitu media kuartet memiliki tingkat validasi tinggi berdasarkan penilaian ahli. Lalu ada media mendapat respon positif dari siswa melalui angket dan kuesioner. Yang terakhir ada media mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dibuktikan dengan nilai N-guide.